Selamat pagi anak-anak, hari ini kita bertemu kembali setelah liburan semester ganjil. Hari ini kita akan belajar muatan matematika materi mengukur panjang suatu benda. Nah, ketika anak-anak di rumah, ingat terapkan perilaku 3M ya. Yang pertama apa? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Anak-anak, kita lanjut ke alat ukur panjang. Alat ukur panjang dibagi menjadi dua, yaitu ada alat ukur tidak baku dan alat ukur baku. Pertama, Ibu akan menjelaskan tentang alat ukur tidak baku. Contoh alat ukur tidak baku ada jengkal tangan, depa, langkah, dan tali. Nah, di mana alat ukur tidak baku ini memiliki kelemahan, yaitu hasil pengukuran akan berbeda jika dilakukan oleh orang yang berbeda. Maksudnya apa? Jadi, ketika kalian ingin mengukur panjang suatu meja menggunakan jengkal tangan, itu hasil pengukurannya akan berbeda ketika orang tua kalian menggunakan jengkal tangannya ya. Jadi, jengkal tangan kalian dengan jengkal tangan orang tua kalian itu memiliki ukuran yang berbeda, sehingga hasil pengukurannya pun berbeda. Sama juga dilakukan ketika kita menggunakan depa. Depa itu dua tangan yang direntangkan untuk mengukur suatu luas bangun ya. Misalnya mengukur luas tembok menggunakan depa. Jadi ketika kalian menggunakan depa, itu nanti hasilnya akan berbeda dengan ketika orang tua kalian menggunakan dua tangan yang direntangkan. Karena otomatis tangan dari orang tua kalian tuh lebih panjang dibandingkan kalian. Sehingga hasil pengukurannya akan berbeda. Yang kedua yaitu alat ukur baku. Di mana contoh dari alat ukur baku ada penggaris. Nah, penggaris ini biasanya digunakan untuk mengukur benda yang kurang dari 30 cm, misalnya buku tulis, dan digunakan untuk menggaris pada saat menggambar. Yang kedua, contohnya ada namanya meteran. Nah, meteran ini ada banyak jenisnya. Yang Ibu cantumkan, ada namanya meteran bahan. Ya, meteran bahan ini biasanya ditemukan pada tukang jahit pakaian. Jadi, kalau kalian pernah ke tukang jahit pakaian bersama orang tua, nanti badan kalian akan diukur oleh meteran ini. Selanjutnya ada meteran roll ya. Nah, meteran roll ini biasanya digunakan oleh tukang bangunan ya untuk mengukur panjang pipa, tembok, dan lain sebagainya. Yang terakhir, contoh dari alat ukur baku yaitu jangka sorong. Nah, jangka sorong ini biasanya digunakan untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran. Nah, jadi alat ukur baku ini punya kelebihan, di mana hasil pengukurannya akan sama, walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda. Alat ukur baku yang pertama yaitu penggaris. Penggaris memiliki fungsi untuk mengukur panjang garis atau benda-benda pada bidang datar. Misalnya, untuk mengukur buku tulis, remote TV, tinggi gelas, dan panjang pensil. Nah, biasanya satuan yang digunakan pada penggaris adalah sentimeter. Alat ukur baku yang kedua yaitu meteran. Meteran biasanya digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya lebih dari 1 meter dan bisa digunakan untuk mengukur jarak dua benda. Nah, di gambar di samping, jadi ini adalah contoh dari gambar meteran bahan ya. Meteran bahan yang biasanya ditemukan pada penjahit pakaian. Itu biasanya digunakan untuk mengukur badan atau mengukur kain. Nah, kemudian di sini ada meteran roll. Nah, meteran roll ini biasanya juga digunakan untuk selain mengukur benda yang panjang, juga bisa digunakan untuk mengukur jarak dua benda. Misalnya jarak dari orang ini dengan orang yang berbaju kuning. Satuan dari meteran ada dua, yaitu sentimeter dan meter. Alat ukur yang ketiga yaitu jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur benda yang berbentuk bulat atau lingkaran. Misalnya skrup. Oke, ada skrup, ada paku, kemudian ada cincin, kelereng, dan ada baut ya. Jadi benda tersebut diukur dengan menggunakan jangka sorong. Yang diukur bukan bagian tingginya, tapi bagian
lingkarannya. Oke, jadi pada gambar Ibu sudah berikan contoh, ini contoh dari gambar jangka sorong yang mengukur diameter suatu cincin ya. Jadi nanti bendanya diletakkan di tengah-tengah. Kemudian dilihat ukurannya ada berapa panjangnya ya. Jadi cincin ini memiliki panjang 2 cm. Perhatikan contoh pengukuran panjang pensil di bawah ini. Nah, jadi langkah-langkah mengukur suatu benda yaitu pertama dimulai dari angka 0 ya. Jadi kita mulai dari angka 0. Nah, pastikan ujung pensil itu berada di angka 0. Kemudian baca angka terakhir di penggaris yang tepat sejajar dengan ujung pensil yang diukur. Nah, di sini ujung pensil. Berarti dia sejajar dengan 17 cm. Sehingga ditulis nanti, berapa panjang pensil berikut ini adalah 17 cm. Jangan lupa diisi sentimeter ya. Oke, jadi ini satuan dari panjang penggaris. Contoh lainnya yaitu ada pengukuran panjang sapu menggunakan meteran. Nah, jadi cara menggunakan meteran juga sama, yaitu mengukurnya dimulai dari angka 0. Yang pertama, letakkan titik 0 di ujung meteran tepat pada ujung awal sapu yang akan diukur. Jadi ini angka 0 ya. Oke, jadi ini ujung sapu yang diukur angka 0 cm. Kemudian, bacalah angka terakhir pada meteran yang tepat sejajar dengan ujung sapu lainnya. Oke, jadi sejajarnya dengan 160 cm. Oke, jadi panjang sapu pada gambar adalah 160 cm. Ya, jadi jangan lupa ditambahkan satuannya. Nah, sekian materi kita hari ini tentang mengenal panjang suatu benda. Sekarang kalian kerjakan tugas 1 berikut ini dan tugas 2. Tugas yang kedua yaitu ukurlah 10 benda di bawah ini menggunakan penggaris. Buatlah tabel seperti di bawah ini. Nah, tugas ini sudah Ibu kirim di Google Classroom. Jadi, silakan kalian kerjakan dan sampai jumpa.